Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tentang pelatihan penelitian tindakan kelas melalui video. Untuk berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat bab 1 PTK dengan mudah dan langsung bisa selesai dengan cepat. Sebelum saya menjelaskan tentang bab 1 yang isinya nanti ada latar belakang, masalah dan pemecahannya, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan dalam PTK. Di berbagai macam mungkin sistematikanya, tapi berdasarkan pengalaman yang banyak dipakai itu adalah sistematika. Yang pertama di bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kedua masalah dan pemecahannya, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ada juga yang lainnya, mungkin ada identifikasi batasan, itu tidak masalah. Jadi itu tergantung kepada apa yang kita yakini sesuai dengan sistematika. Jadi kalau ada yang lainnya itu dimaklumi, yang penting kuncinya ada dasarnya, ada dasar teorinya menurut siapa gitu. Kemudian yang di bab 2 itu terdiri dari kajian pustaka, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Kemudian di bab 3 terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di bab 4 temuan atau hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari temuan atau hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Dan di bab 5 kesimpulan dan saran, ada juga yang mengatakan simpulan. Nah, itu tergantung di mana yang bagusnya. Jadi kalau simpulan boleh, karena dulu sudah terbiasa kesimpulan juga boleh. Itulah sistematika daripada penulisan PTK yang kita pelajari hari ini. Kemudian tidak tertutup, kalau ada sistematika yang lain silakan, tapi dengan catatan harus ada dasarnya, harus ada panduannya. Oke, kita masuk kepada bab 1, kita mulai dari latar belakang. Bagaimana cara bikin latar yang baik? Nah, harus kita ketahui dulu. Jadi bahwasanya di dalam latar belakang itu adalah memaparkan dengan jelas tentang kondisi yang diharapkan terjadi, dan di samping itu menjelaskan pula dengan rinci kenyataan yang terjadi sehingga dapat menggambarkan kesenjangan yang terjadi. Jadi yang dikatakan masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu kita paparkan di dalam latar belakang. Ada harapan, ada kenyataan. Seperti hasil belajar, harapannya hasil belajar gimana, kenyataannya bagaimana. Kemudian juga harus dijelaskan dalam latar belakang kenapa masalah itu penting untuk diteliti. Nah, kenapa rendahnya hasil belajar penting untuk diteliti, itu kita paparkan di dalam latar belakang. Kemudian juga harus dijelaskan latar belakang apa yang membuat peneliti merasa resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Peneliti atau guru merasa resah kalau seandainya hasil belajar siswa itu masih rendah. Jadi untuk itu guru ingin memperbaiki bagaimana supaya meningkat hasil belajar. Itu kita paparkan di dalam latar belakang. Kemudian di dalam latar belakang juga kita jelaskan pentingnya judul diteliti dan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga harus dijelaskan dampak yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut. Apa harapannya?
Nah, harapannya tentu bagaimana upaya hasil belajar meningkat. Kemudian juga diteliti apa keunggulan dari judul penelitian tersebut. Kemudian juga harus dijelaskan mungkin juga ada penelitian terdahulu tentang masalah yang kita teliti. Itu di dalam latar belakang. Jadi di latar belakang itu kuncinya adalah memaparkan dengan jelas apa yang diharapkan, kemudian bagaimana kenyataannya. Ya, apa yang diharapkan itu bisa dibuat dalam bentuk bagaimana harapan yang terjadi. Dia harapan itu bisa kita tulis dalam bentuk piramid terbalik, ya, secara deduksi. Secara umum dulu mungkin dari tujuan pendidikan, kemudian mungkin juga dari upaya untuk meningkatkan pendidikan, kemudian mungkin menceritakan rendahnya mutu pendidikan secara keseluruhan. Kemudian baru kita masuk kepada pembelajaran yang kita angkat untuk diteliti. Jadi umpamanya pembelajaran IPS, apa tujuannya? Kita masukkan dalam latar belakang. Kemudian kita masukkan pula bagaimana hasilnya selama ini dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan selama ini untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian baru kita menjelaskan kenyataan yang terjadi. Jadi bagaimana kenyataan yang terjadi? Oh, ternyata hasil belajar masih rendah. Jadi untuk itu perlu upaya untuk memecahkan masalah melalui latihannya, seperti dilihat pada contoh. Kemudian di dalam latar belakang juga harus dijelaskan kelebihan-kelebihan dari model yang kita tawarkan. Di pemecahan masalah melalui model, kita jelaskanlah kelebihan-kelebihannya. Kemudian setelah itu baru kita fokuskan menjadi judul. Berdasarkan latar belakang, maka judul penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran problem solving umpamanya di kelas 71 SMPN 1 Kota Padang. Itu dalam latar belakang. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan contoh-contoh tadi, sekarang Bapak Ibu coba bikin di lembar kerja ini ada tugas. Buatlah latar belakang sesuai dengan judul yang sudah dirancang. Jelaskan teori yang membahas judul yang diteliti, kemudian jelaskan pula pentingnya judul itu diteliti. Jelaskan mungkin secara umum terlebih dahulu, baru masuk. Jadi coret apa yang teringat, coret saja. Walaupun hanya poin-poinnya saja, ini penting coret. Kenapa penting? Apa perlunya diteliti? Apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk meningkatkan hasil belajar? Coret dalam latar belakang. Kemudian sungguh pun sudah dilakukan berbagai upaya, namun kenyataannya hasil belajar masih rendah. Bikin data bahwasanya hasil belajar masih rendah. Data yang di bawah KKM, karena dia bermasalah. Kemudian baru kita tawarkan judulnya. Judulnya model yang kita pilih, ya. Berdasarkan model yang kita pilih, kita tawarkan judulnya. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi titik-titik untuk di dalam membuat latar belakang. Oke. Kemudian berikut yang B-nya itu adalah masalah dan pemecahan. Di dalam masalah Bapak Ibu cukup menuliskan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah rendahnya hasil belajar IPS, itu contohnya. Atau mungkin kurangnya aktivitas belajar. Yang penting dalam masalah ini kita jelaskan, kita batasi apa yang akan diteliti. Boleh hasil belajar, boleh aktivitas belajar, boleh disiplin, terserah. Buat di dalam masalah ini. Kemudian pemecahannya Bapak Ibu carilah mungkin media atau model atau strategi atau pendekatan apa saja yang Bapak Ibu pilih yang ada di dalam buku. Kalau dari segi model, banyak model-model seperti yang kita jelaskan dalam pembuatan judul tadi. Pilih salah satu model,
masukkan ke dalam pemecahan. Jadi pemecahan hasil belajar adalah dengan memilih model pembelajaran namanya problem solving. Oke Bapak Ibu, itu yang kedua. Untuk itu silakan Bapak Ibu menulis apa masalahnya yang ingin Bapak Ibu teliti melalui PTK. Ya, sila titik-titik ini. Jadi tugas buat masalah dan pemecahan berdasarkan judul. Masalahnya apa? Pemecahnya apa, isi titik-titik ini. Kemudian berikut kita masuk kepada yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Jadi masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena keingintahuan akan lebih jelas apabila dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi masalah penelitian yang paling baik itu adalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Contoh, umpamanya ada judulnya upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran problem solving di kelas 71 SMPN 1 Kota Padang. Dari judul itu kita bikin pertanyaan. Bapak Ibu, pertanyaan yang biasanya digunakan untuk PTK adalah pertanyaan dengan menggunakan kata bagaimana. Tapi ada juga orang yang membuat apakah, boleh juga. Tapi menurut saya kalau apakah yang dibikin itu biasanya arahnya kepada eksperimen, kuasi eksperimen. Jadi karena ini kita penelitian kualitatif akan mencari tindakan-tindakan apa, maka pertanyaan yang cocok itu adalah menggunakan kata-kata bagaimana. Jadi salin aja judul lagi, bikin kata-kata bagaimana, salin judul. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran problem solving di kelas 71 SMPN 1 Kota Padang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu silakan berdasarkan contoh tadi Bapak isi pula lembar kerja ini. Tugas berdasarkan judul masalah dan pemecahan, buat rumusan masalah. Ya, jadi Bapak Ibu bikin rumusan masalah, sila titik-titik ini sesuai dengan contoh di atas tadi. Kemudian berikut itu tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan dibuat berdasarkan masalah, itu kata kunci. Jadi apa yang menjadi masalah tadi itu yang menjadi tujuan. Kemudian tujuan ini dibuat dalam bentuk pernyataan. Jadi kalau masalahnya tadi adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran problem solving, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan informasi dan membahas tentang upaya meningkatkan hasil belajar IPS. Salin judul tadi lagi ya. Jadi kita hanya menambah kata-kata untuk mendapatkan data atau informasi dan membahas tentang. Salin saja judul tadi lagi. Ini contohnya, contoh dari tujuan PTK. Kemudian berdasarkan contoh ini silakan Bapak Ibu bikin pula tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Isilah titik-titik ini. Mudah-mudahan dengan mengisi titik-titik ini insyaallah nanti tanpa disadari Bapak Ibu bisa melahirkan sebuah PTK. Oke, kemudian masuk kepada manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian ini adalah apa manfaatnya dari hasil penelitian ini. Ini bisa saja manfaat dalam bentuk praktis, manfaat bagi guru, manfaat bagi kepala sekolah, manfaat bagi siswa, dan juga bisa manfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian rumus skala manfaat itu berdasarkan topik atau masalah. Ya. Kemudian manfaat itu adalah merupakan dampak dari tercapainya tujuan.
Jadi hasil penelitian ini bermanfaat untuk 1, 2, 3, 4. Bisa bermanfaat untuk guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, untuk siswa dan lain sebagainya. Jadi untuk itu berdasarkan contoh, ini contoh dari manfaat penelitian. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran, kemudian sebagai panduan untuk meningkatkan keaktifan siswa, kemudian juga sebagai pertimbangan bagi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, berdasarkan contoh tadi, silakan Bapak Ibu isi lembar kerja tugas, buatlah manfaat penelitian sesuai dengan judul penelitian yang sudah dikembangkan. Isilah titik-titik ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyelesaikan dengan mudah dan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.